Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Gemar Budiana dari kelas D3 IF 4903 ya, dengan NIM 6070625000004. Di sini saya akan melakukan responsi terkait jurnal 4 yaitu Double English ya. Di sini di soalnya tertulis seorang anak keluarga memiliki usaha rental buku. Ia ingin melakukan manajemen peminjaman buku. Punya keluarga menggunakan link list. Ia ingin buku-bukunya ditambah secara acak, bisa ditelusuri kemudian diupdate statusnya menjadi dipinjam atau tidak dipinjam. Nah, kita disuruh membantu Kosuzu untuk membuat program tersebut ya. Tentunya di sini setiap buku harus memiliki ISBN, judul buku, kategori buku, harga pinjam, sama status apakah bukunya sedang dipinjam atau tidak. Di sini fitur programnya adalah bisa menambahkan buku, bisa menghapus buku, bisa mengedit buku, dan bisa lihat buku baik dari depan maupun dari belakang. Oke, langsung aja ke programnya. Oh ya, di sini juga ada tambahan. Ya, di sini tuh cuma nanti kita bahas di akhir aja. Baik, ini adalah kodenya. Saya mulai dari buku.java dulu ya, atau pojoknya. Di situ kan tertulis kita suruh membuat. Nah, ini dia. Hanya dua kelas di sini, ada pojok untuk buku dan kelas main atau utama ya. Di sini juga kita punya dua doang, buku dan main. Berarti udah terpenuhi satu ya. Baik, langsung aja ke kodenya. Di sini kita mulai dari pojok dulu ya. Pojok buku. Baik, pertama di sini ada kelas buku. Ya, kelas buku itu gunanya ntar dia bakal dipakai buat membantu kita ngebuat si objek ya, objek buku. Nah, dia tuh kayak apa sih? Blueprint lah, kayak blueprintnya gitu. Jadi setiap bikin objek tuh kita pakai dia juga nih, datanya dari dia nih. Datanya buat objek itu ada string ISBN, string judul buku, kategori buku, harga pinjam, sama status. Nah, ini mereka kan private ya. Jadi kalau kita mau akses tuh kita harus pakai setter atau getter ya, karena kalau private itu cuma bisa diakses dari kelas ini doang berarti. Terus selanjutnya ada metode buku. Metode buku ini tuh yang dipakai atau membantu kita atau jalan setiap kita mau buat objek. Terus dia bakal jalan sih metode buku ini nih. Nah, dia tuh isinya ada this.isbn sama dengan ISBN. Di situ maksudnya apa sih? Di situ maksudnya dia itu variabel punyanya si objek. Jadi variabel objek milik objek ini si ISBN itu sama dengan ISBN. Nah, ISBN itu nilai dari parameter yang ini nih. Ntar berarti dia bakal diakses kan ya metodenya di main. Nah, ntar isinya itu bakal kesimpan di sini dan dia akan mengisi variabel yang ada di objek gitu. Begitu juga dengan judul buku, kategori buku, harga pinjam sama status, dia bakal sama juga. Ini namanya tuh konstruktor. Kalau yang bagian bawahnya mana ini? Nah, bagian bawahnya ini tuh setter. Setter tuh gunanya yang tadi yang saya bilang, dia buat ngakses si private ini nih, si private yang ini, yang atas dong. Ya, yang atas itu tuh private itu. Biar bisa diakses di main nanti, bukan di sini doang. Public void set judul buku, string sama dengan judul buku. This judul buku sama dengan judul buku. Nah, jadi ketika metode ini nanti dipanggil, dia bakal langsung dia kan ngambil nih string judul buku yang kita input nanti di sana. Dia bakal ngubah atau ngisi si variabel judul buku sama dengan judul buku sama dengan data yang kita isi nanti. Jadi dia ngubah nih ya. Ngubah judul buku yang awalnya mungkin di objek itu udah ada isinya bakal diisi sama judul buku ini atau data yang baru yang kita isi. Begitu juga dengan yang ini yang set kategori. Dia kalau dia buat ya ganti kategori. Kalau ini kan judul buku ya. Kalau ini buat ngatur harga buat ngubah set harga pinjam. Kalau yang ini buat set status yang bawahnya lagi. Nah, ini nih dia namanya getter bukan setter karena dia cuma buat ngambil doang. Jadi di sini kita nggak bisa ngubah data variabel asli yang ada di objek. Kenapa nggak bisa diubah? Karena ISBN emang harusnya nggak diubah. Dia itu kan kayak kode uniknya gitulah ya. Kalau di kode-kode gitu biasa kode unik ID ya, ID bukan kode unik ID berarti ya. Dia itu ID-nya lah si ISBN tuh, ID buku. Jadi dia cuma bisa diambil doang ntar nih, di return doang, bukan buat diubah, buat dipanggil doang ntar. Selanjutnya ada di sini tuh method toString ya, sama override. Nah, method toString itu mengubah si objek menjadi string.
Cuman belum itu doang, nggak kita nggak bisa pakai ini doang, kita juga harus pakai override supaya si metode stringnya ini pas dia ngubah objek jadi string bisa dibaca jadi string itu di print. Dia kan ntar ngeprintnya kalau nggak pakai override itu cuman kode unik doang gitu ya, kayak metode objek tuh aslinya kan kalau di print nggak bakal langsung bentuk kayak gini, dia bakal jadi ada kode unik gitu. Nah makanya pakai override supaya pas di print nanti tuh keluarnya hasilnya kayak gini, yang kita udah bikin template-nya juga nih, ISBN sama dengan ISBN, ntar itu data yang dari ISBN berarti muncul. Nah selanjutnya kayak juga yang judul buku, kategori buku sama. Oke, mungkin bisa langsung aja ke mainnya ya. Oke, lanjut sekarang bagian yang main.java ya. Main.java di sini ada import java .atil.linklist. Linklist itu semacam kayak struktur data ya, untuk menyimpan struktur data yang berurutan, sama dia itu bisa disisipkan dari tengah, dari belakang, dari depan gitu. Terus yang kedua ada import java atil list iterator. Nah ini tuh iterator khususnya buat si linklist ya, biar dia tuh bisa maju sama bisa mundur di datanya linklist ini. Terus ada public list main, public static void main string rs. Sini ada linklist buku, list buku sama dengan new linklist buku. Jadi yang pertama ini kita buat linklist kosong dulu ya, buat nyimpen objek si buku ini. Nama variabelnya itu list buku. Terus di sini ada list buku .add new buku 9786028519939. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini si list buku .add berarti dia tuh nge-add atau nambahin data ini ke list buku, yang dimana list buku itu adalah nama variabel dari linklist nih, linklist buku, linklist yang bakal diisi ke objek buku. Terus di sini juga ada list buku .addLast. Nah, kalau addLast ini, addLast ini dia tuh nambahnya di belakang bukan di depan ataupun di tengah. Kalau add itu nambah biasa ya. Jadi urutan pertama sekarang tuh ada yang ini sama addLast. Berarti di belakangnya yang kedua, ini data kedua. Isinya new buku. Nah, ini nih. Berarti dia bakal simpan di objek buku ya. Kalau di sana urutannya berarti di sini tuh ISBN, ini judul buku, ini kategori, ini harga pinjaman kalau nggak salah. Sama yang ini tuh status. Oke, selanjutnya ada list buku .add first. Add first itu berarti dia bakal langsung nge-add di paling depan. Berarti tadinya udah ada yang add yang pertama nih sama add last, berarti udah ada dua data. Kita anggap pakai judul bukunya aja lah. Berarti yang data pertama ada Y, data kedua ada 7 dosa besar. Nah, yang ketiga ini karena dia add first, dia bakal jadi data pertama yang tadinya Y sekarang jadi jadi si the habits nih. Jadi urutannya sekarang the habits, Y sama 7 dosa besar. Terus di keduanya ada di keempatnya ada add first lagi. New buku nenekku pahlawanku. Nah, dia itu berarti bakal jadi di paling depan karena dia add first tapi dia kedua setelah add first ini. Berarti urutannya itu nenekku pahlawanku, the habits, sama Y sama 7 dosa besar. Nah, sekarang ada list buku .add. Nah, sekarang nih dia pakai index nih, si yang terakhir nih, index new buku. Kita anggap ini namanya usul fix. Berarti dia bakal naruh di indeks kedua. Indeks kedua itu berarti ketiga ya, karena kan indeks itu dimulai dari 0. Berarti yang tadi awalnya itu nenekku pahlawanku, terus the habits, itu baru ke 0, ke 1. Nah, keduanya itu jadi si usul fix. Habis usul fix baru si Y, baru si 7 dosa besar. Harusnya begitu. Lalu di kedua ini ada list iterator, buku iterator sama dengan list buku, list iterator. Jadi di sini kita buat lagi ya kayak tadi ya. Di sini ada tipe data ya, tipe datanya itu list iterator. Nah, list iterator itu dia itu bisa bukan menghitung, apa ya namanya? Menghitung kali ya. Atau bisa nyari ke depan sama ke belakang. Nah, si list iterator ini gunanya nih. Kita kasih nama variabelnya itu iterator, dari objeknya tetap buku ya. Di sini kita panggil si list buku, berarti kayak yang awal tadi ya, variabel yang di awal. List iterator. Nah, list iterator ini dia ini buat mengubah si indeksnya itu jadi 0 lagi, atau kita mulai dari indeks ke 0 dari awal lah. System out print
Nah, ini buat itu doang, buat penjelasan. Cetak list while iterator dot hashnext. Nah, hashnext ini berarti dia bakal ngecek ke depan, bakal ngecek indeks ke depan dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu misalkan. Nah, system outprint iterator dot next. Nah, berarti di sini yang di print itu iterator dot next. Berarti dari yang pertama ya, si while ini jalan pertama kali itu di indeks ke 0, berarti dia langsung ngeprint. Ngeprint lagi ke depan, ngeprint lagi ke depan, ngeprint lagi ke depan. Jadi urutannya dia dari depan ke belakang atau dari depan ke belakang si ini while-nya. Nanti kalau udah di belakang kan dia hashnext-nya itu pasti sama dengan false ya, karena udah nggak ada. Jadinya bakal langsung berhenti. Terus yang kedua di sini ada system outprint ln cetak mundur list. Nah, di sini while iterator dot hash previous. Previous itu mundur artinya. Berarti dia bakal jalan dari indeks ke terakhir ke indeks paling awal. Nah, karena tadi kita udah pakai hash next, jadi kita kan udah ngurutin dari awal sampai akhir ya. Posisi kita sekarang ada di akhir, jadi kita bisa pakai hash previous. Nah, nanti dari previous ini bakal mundur ke belakang. Jadi di sini sistem outprint ln ini bakal ngeprint ke belakang dari depan. Bisa nggak kalau kita misalkan naruh hash previous langsung di depan tanpa ada hash next dulu, ataupun misalkan kita pakai langsung pakai dot size gitu ya. Dot size itu kan berarti ke indeks langsung terakhir ya, total indeks lah gitu. Nggak bisa. Jadi kalau kita langsung pakai si hash previous ini di awal, dia bakal false atau nggak bakal jalan si while-nya ini. Maka dari itu kita buatnya ini si hash next dulu. Pas iterasinya udah di akhir, barulah kita yang keduanya pakai hash previous. Terus di sini saya juga menerapkan yang namanya list buku dot remove 1. Berarti dia bakal ngapus indeks ke 1. Ya, dia bakal ngapus indeks 1. Terus di sini sistem outprint ln sudah dihapus ini buat keterangan. Nah, ini sini for buku item list buku sistem outprint ln item. Nah, ini fungsinya dia buat ngeprint semuanya ya, semua data yang ada di objek buku. Langsung di print semua di sini nih. Selanjutnya ada list iterator buku iter. Nah, ini sama kayak tadi nih, sama kayak yang awal yang tadi yang atas. Cuman ini nama variabelnya iter. Di sini berarti kita pakai list iterator. Berarti di sini mulai dari indeks 0 lagi ya di sini nih, karena dia udah di reset lah ibaratnya gitu. While iter.hashnext. Buku nama variabelnya ob sama dengan iter.next. If ob.getISBN equals 978. Nah, ini fungsinya kita buat nge-remove, tapi itu berdasarkan dari ISBN. Jadi while-nya ini bakal bergerak iter hashnext, berarti dia bakal dari 0 ya, 0 ke depan. Bakal dari 0 terus dia ke depan, jalan-jalan buku ob iter.next, berarti dia bakal ngambil iter.next, iter selanjutnya. Iter selanjutnya. If ob get ISBN, aduh mejanya jatuh waduh bahaya nih. ob get ISBN dot equals. Jadi di sini get ISBN dia bakal, ini getter yang tadi ya, dia bakal ngambil data ISBN dari ob ataupun dari iter.next yang kita cariin yang equals. Jadi gimana ya urutannya? Oh ya, urutannya dia bakal ngecek satu-satu set, terus dia ngambil ISBN. Nah, nanti dia equals ke sini. Apakah sama kode kode ISBN ya? Kalau sama dia bakal di remove. Kalau nggak sama, nggak bakal di remove gitu. Jadi kalau ininya dapat ISBN ini nih, ntar bakal ke remove, pasti data di objeknya pasti ini bakal ke remove. Terus yang kedua, sistem outprint ln sesudah hapus data 2. Ini kita ngeprint nanti. Maksudnya kita nampilin lagi data yang udah dihapus data di sini ya. Tadi hapus data 2 tuh maksudnya kan tadi kita udah ngapus yang pertama ya, ini ngapus kedua gitu. Oke, selanjutnya ada list iterator buku edit iter. Nah, di sini ini sama kayak tadi ya, cuman di sini nama variabelnya edit iter. List buku list iterator. Berarti ngubah dari 0, tapi di sininya list buku dot size, yang dimana ini adalah panjang indeksnya, panjang list buku, panjang yaitu list buku. Panjang berarti total ya. Berarti dia posisinya ini udah di akhir ya, bukan dari 0 lagi. Karena dia ada list buku dot size panjangnya. Di sini saya deklarasi dulu. Pertama ada in iterasi sama dengan 0. Jadi variabel iterasi ini yang integer ya, dia itunya tipe datanya 0 awalnya. While
edit iter dot has previous dan iterasi kurang dari 2. Tandanya si looping ini bakal jalan 2 kali. 2 kali. Karena kalau udah 2 ataupun ya kalau udah sama dengan 2 dia nggak bakal bisa. Jadi dia bakal jalan 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena indeks mulai dari 0. Jadi 0 sama 1. Tapi dari belakang bukan dari depan karena dot has previous. Berarti dia bakal ngambil dari data dari belakang. Set gitu. Buku B sama dengan edit iter dot previous. Oke. Berarti ini buku B sama dengan edit iter dot previous. Ya, berarti dia bakal ngambil data si buku B atau data dari edit iter dot previous dari belakang ya. Berarti dia bakal ngambil data di belakang. If iterasi sama dengan 0. Jadi kalau iterasinya iterasi ini kan masih 0 ya. Berarti dia bakal jalan yang ini nih. B set harga pinjam jadi 50.000. B set status jadi sedang dipinjam. Yang ininya nggak jalan ya karena yang ininya masih benar yang if. Iterasi pertama. Nah, ini dia baru jalan di previous yang pertama. Jadi dia masih di data paling belakang. Belum ke data yang kedua dari belakang. Di sini jalan lagi iterasi plus. Oke, berarti sekarang iterasinya di sini sekarang udah 1 ya. Sekarang udah 1. Set dan iterasi 1 kurang dari 2. Betul, ya, betul, masih benar. Buku B edit iter dot previous. Oke, berarti kita ngambil data yang previous lagi. Tapi dia sekarang udah di kedua dari belakang. Iterasi sama dengan 0? Enggak. Karena iterasinya sekarang udah 1 ya, variabel iterasi udah 1. Berarti dia bakal jalan yang else, yang dimana dia bakal ngubah data kedua. Nih, B set judul buku. Ubah data kedua dari judul aslinya menjadi Why Science Edition. Jadi judul aslinya jadi judul ini. Sama statusnya dari tersedia, dari nggak tahu ya, dari apa jadi tersedia. Ini juga sama ya. Ini set harga pinjam, B status itu dia ngambil metode dari yang tadi, yang dari sini nih. Supaya kita bisa mengakses yang namanya variabel yang di privat tadi ini ya, di sini tuh. Kita akhirnya berguna juga di sini ya. Si ininya metodenya. Selanjutnya di sini ada sistem outprint sesudah edit data. Jadi ini buat ngasih penjelasan doang. Setelah edit 2 data. Jadi setelah data 2 data yang tadi diedit, kita print lagi di sini. For buku item list buku sistem outprint item. Di sini bakal munculin lagi data terakhir yang udah diobrak-abrik dari tadi. Udah diedit, udah dihapus. Udah dihapus dulu ya. Udah dihapus lagi, diedit. Nah, dia deh bakal muncul. Coba kita running sekarang ya. Java.main langsung aja. Set. Kita fokus ke ini aja dulu. Java.main cetak list. Ini kecetak semua ya, benar ya urutannya tuh. Tadi yang aku bilang cetak list pertama ada nenekku pahlawanku karena dia adalah yang paling first yang kedua. Berarti dia bakal paling pertama. The first yang kedua maksudnya gitu. Terus yang keduanya pasti sini nih, lihat ya. The habits, betul kan? Nah, ini di adverse kedua, the habits. Yang ketiga harusnya nih si usul fake nih, bener nggak? Betul, yang ketiganya di usul fake karena dia langsung naruh di indeks kedua. Berarti dia data ketiga ya. Terus yang selanjutnya ada Y. Buku Y, tadi bener ya buku Y ya, ini yang pertama yang add. Terus yang last nih, bener yang last. Dia ada 7 dosa besar, betul. Berarti tadi bener semua ya. Selanjutnya ada cetak mundur. Cetak mundur berarti kebalikannya aja dari yang atas. Ini udah bener juga. Sesudah hapus data. Tadi kita hapus data itu yang list remove 1. Berarti dia ngapus indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 tuh apa? Nah, kita lihat. Yang pertama tadi jelas nenekku pahlawanku, itu indeks ke 0. Yang kedua itu the habits. Apakah di sini the habitsnya hilang? Ya, the habitsnya hilang di sini. Jadi langsung nenekku pahlawanku usul fix Y sama 7 dosa besar. Benar ya. Sesudah hapus data 2. Hapus data 2 tuh ngehapus apa? Hapus data 2 tadi ngehapus ini ya, 978602933. Wah, ISBN yang mana tuh? 933. Yang ini, yang usul fix. Ternyata ya, yang dia hapus dia tuh berdasarkan ISBN ya. Apakah di sini hilang yang usul fix? Sisa nenekku pahlawanku Y sama 7 dosa besar. Usul fix-nya hilang. Betul ya? Terus yang kedua, sesudah edit data 2. Nah, setelah edit 2 data. Tadi data yang kita edit itu yang dari paling belakang sama
kedua dari belakang, karena dua data dari belakang ya. So, apakah benar? Pertama yang paling belakang dulu ya, yang diubah itu harga pinjam 50.000 jadi 50.000 sama statusnya jadi sedang dipinjam. Kita lihat yang paling belakang. Nah, judul buku 7 dosa besar, ini paling belakang ya. Harga pinjam jadi 50.000 awalnya 30.000, sekarang jadi 50.000, statusnya jadi sedang dipinjam. Terus yang kedua nih, yang kedua dari belakang. Judul buku jadi Y Science Edition sama statusnya jadi tersedia. Apakah benar berubah? Yap, benar juga. Ini tadinya Y doang, sekarang jadi Y Science Edition. Terus yang tadinya statusnya sedang dipinjam juga jadi tersedia ya di sini. Balik karena sama yang tadi yang bawah. Jadi ini kodenya udah sama semua ya, hasil sama output sama itunya udah normal. Jadi apakah ini memenuhi dari memenuhi soal? Kita lihat. Soalnya minta tadi hanya dibutuhkan 2 kelas, pojok dan buku ya. Tadi ini udah benar ya. Data buku yang disimpan minimal 5. Ini yang disimpan ada, kita lihat tadi yang data awal aja. Ada 5 ya, tuh 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Terus ketika menyimpan data buku, 2 di antara mereka harus menggunakan Adverse. Oke, ketika menyimpan harus menggunakan Adverse 2 di antaranya. Benar nggak? Ada 2 yang pakai Adverse. Betul, ada 2. Terus, malah ke lanjut lagi. Delete harus berdasarkan ISBN. Apakah benar delete berdasarkan ISBN? Jawabannya ada di sini, delete yang berdasarkan ISBN ya, nih. Jadi kita nyari equals sama ISBN sampai ketemu ISBN ini, terus langsung dihapus datanya ya. Terus yang selanjutnya ada wajib menggunakan iterator. Udah dari tadi kita menggunakan iterator terus ya di sini. Dari yang atas ini sebelumnya kita pakai iterator terus. Harus ada 2 data yang diedit. Benar nggak ada 2 data yang diedit? Nah, di sini benar ada 2 data ya. Data dari belakang dan kedua dari belakang. Data yang diedit adalah 2 data terakhir pada list. Data paling akhir wajib diedit terlebih dahulu. Nah, paling akhir tadi ya, diedit terlebih dahulu. Spesifikasi edit bebas. Ingin mengedit stok, nama atau apapun kecuali ISBN. Bener nggak tadi kita ngeditnya ini? Ya, ngedit yang paling belakang dulu, baru yang kedua dari belakang. Kita ngeditnya tadi harga pinjam sama status ya. Kita nggak ngedit ISBN karena nggak boleh. Itu kan ID unik gitu. Berarti harusnya di sini udah semua ya, sesuai persyaratan implementasi. Oke, mungkin sekian dari sekian responsi dari saya, Ali Gibar Budiana dengan NIM 6070625000004. Terima kasih dan sampai jumpa.